Oke, tentunya demikian ya Mbak Sinta ya. Karena saya yakin sekali, kita yakin deh bareng-bareng ya, semua atau setiap orang tua pasti ingin yang terbaik. Mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak mereka, begitu ya. Namun, sebelum lebih jauh kayaknya kita juga perlu tahu dulu nih, gitu ya, definisi gaya hidup itu sendiri apa sih? Ya nggak? Setuju ya Mbak Sinta ya? Oke, gaya hidup Ya, sendiri betul. itu merupakan suatu gambaran dari sebuah tingkah laku, pola, dan juga cara hidup berdasarkan dari aktivitas-aktivitas kita sehari-hari dan juga minat kita ya, minat seseorang ataupun individu. Nah, yang penting untuk diketahui bahwa gaya hidup itu sifatnya tidak permanen loh Mbak Sinta. Jadi, Mhm. memang cenderung bisa atau cepat berubah berdasarkan kebutuhan mamsnya ataupun preferensi ataupun opini dari mams itu sendiri begitu ya. Kenapa bisa berubah-ubah gitu ya? Karena memang apa ya? Kalau dibilang tuh banyak sekali aspek-aspek atau variabel yang memang mempengaruhinya. Contohnya ada dari pengalaman, ada juga dari pengamatan, begitu ya. Kemudian terus gimana nih caranya kita ya sebagai moms bisa lebih bijak dalam mengelola gaya hidup begitu ya? Bisa dengan dua cara juga ya Mbak Sinta. Yang pertama adalah kita lakukan review dan refleksi ya. Pada saat tahap review itu kita coba ingat-ingat deh, apa yang sudah kita lakukan sehari-hari ini sudah baik belum ya polanya? Untuk sekarang kita bicara tentang konteks pemenuhan nutrisi anak atau menjaga anak begitu ya. Kemudian setelah sudah tahu apa-apa saja yang memang dirasa kurang begitu ya, baru kita lakukan refleksi. Cari tahu nih, apa sih apa-apa aja sih yang kira-kira bisa dilakukan ya untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang itu tadi gitu. Contoh sederhana Mhm. ya. Contoh sederhana, karena kita bicara tentang gaya hidup, di mana orang tua sibuk ini sudah menjadi fenomena ya sehari-hari sebenarnya ya. Nah, terkadang dalam satu bulan lah, taruhlah kita bilangnya, dalam seminggu ada tuh seminggu kayaknya tuh kita sibuk banget gitu ya. Kalau untuk ibu bekerja, sibuk dengan pekerjaannya. Ya. Atau mungkin ibu rumah tangga dengan segala rutinitasnya dan juga apa namanya kegiatan yang memang biasa dilakukan juga di rumah begitu ya. Nah, biasanya saat kita sibuk, ngerasa nggak sih kadang kita tuh suka skip Mhm. untuk cek gitu ya. Apakah nutrisi yang sudah diberikan ke anak kita itu udah cukup apa belum? Ya Mhm. nggak sih? Kadang-kadang suka skip gitu, walaupun mungkin kadang bisa kita handle sendiri atau mungkin dibantu oleh pengasuhnya di rumah atau yang jagain di rumah gitu ya. Tiba-tiba, contoh kecil, tiba-tiba kok GTM biasanya lahap Mhm. makan, terus tiba-tiba nggak mau makan. Waduh, kenapa nih? Gitu kan. Dengan kita, contoh yang tadi, kita review dulu, cari tahu kan, kenapa kira-kira Mhm. alasannya dia GTM nih, anak ini GTM gitu ya. Bisa kita cari tahu, kita periksa mungkin mulutnya, ya rahangnya, ada sariawan kah? Atau lagi bosen kah sama menu-menunya sehari-hari gitu. Taruhlah ada sariawan. Oke, refleksinya. Oke, udah bener belum ya asupannya sehari-hari, kebanyakan instannya nggak ya, makanan instannya nggak ya, gitu ya. Direfleksi itu jadi kita tahu apa yang harus diperbaiki. Oke, pemenuhan buahnya gimana? Pemenuhan sayurnya bagaimana? Apakah kurang asupan air putih? Gitu ya. Jadi Mhm. hal-hal seperti itu benar-benar penting untuk diketahui ya, Mbak Sinta. Mhm. Itu sih Betul. menurut saya. Jadi dengan review dan refleksi.